Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang menyatakan tidak akan deportasi Xiao Huang, 26, warga negara asing, WNA, asal Taiwan alami disabilitas dan Down Syndrome yang dirawat Siti Aisyah, 37, warga Karawang, Jawa Barat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang, Barlian Gunawan menjelaskan, ada rasa kemanusiaan yang dikedepankan dalam kasus tersebut. Walaupun Xiao Huang atau nama identitasnya Huang Cheming sudah overstay. Dari data kami memang bersangkutan overstay 3 tahun 10 bulan. Karena sisi kemanusiaan kami asal langsung mendeportasi, katanya kepada awak media di kantornya pada Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Barlian Gunawan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang, yang mana bertugas di kantor imigrasi kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Saat ini saya didampingi dengan Pak Arif selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Rekan-rekan jurnalis atau wartawan yang saya hormati dan banggakan, terkait pemberitaan di TikTok, kami telah membaca dari grup dan juga dari Google itu ada pemberitaan, yaitu warga negara tenaga kerja wanita yang dulu bekerja di Taiwan membawa serta anak majikannya yang menderita Down Syndrome gitu ya, Down Syndrome gitu. Saat itu kami sudah melakukan pengecekan di rumah yang bersangkutan, yaitu tenaga kerja yang mantan tenaga kerja, yaitu atas nama Ibu Siti Aisyah, yang mana didapat di hari Sabtu. Anggota kami menelusuri keberadaan itu, dari Sabtu nggak ketemu, dan di hari Seninnya baru ketemu dan bisa bertatap muka dengan Ibu Siti Aisyah dan anak yang berkebutuhan khusus warga negara Taiwan. Setelah kami cek apa yang disampaikan di media sosial, apa yang disampaikan Ibu Siti, memang itu apa adanya. Apa yang diceritakan mungkin nggak perlu dijelaskan semuanya ya, tinggal kita apa sih langkah-langkah kedepannya imigrasi Karawang menanggapi pemberitaan ini, dan apa yang akan diberikan kebijakan apa yang terkait dengan keberadaan warga negara asing ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan hal-hal apa aja sih terkait pemberitaan itu, sudah kami follow up gitu ya. Dan keberadaan yang bersangkutan juga sudah ketemu. Tinggal langkah-langkah apa selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Karawang bukan bertindak, maksudnya solusi apa aja terkait dengan keberadaan warga negara asing yang anak masih di bawah umur ya, sudah 23 tahun, namun kondisinya kesehatannya mengalami Down Syndrome itu, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara gamblang. Udah apa yang diberitakan di media itu adanya sama dengan seperti apa yang disampaikan Bu Siti ke media. Nah, mungkin dari rekan-rekan jurnalis, apa sih kedepannya imigrasi untuk menangani hal ini? Mungkin silakan pada kawan-kawan jurnalis untuk dikasih kesempatan untuk bertanya. Lalu kebijakannya seperti apa sih Pak? Pak, pertama dari ini dulu Pak, dari status yang WNA itu, yang anak itu dia kesini tuh emang izin tinggal atau berkunjung atau seperti apa, dan masa berlaku atau habisnya kapan, dan melihat kondisi yang sekarang secara sosial kemanusiaan, walaupun mungkin udah melebihi batas atau tanda kutip pelanggaran ya di situ ya kan, itu ada kebijakan khusus atau solusi khusus yang diberikan kayak gitu dari imigrasi. Terkait keberadaan orang asing itu, dia datang dengan pembantu rumah tangganya, ART-nya, yaitu atas nama Ibu Siti Aisyah, atas arahan permintaan dari orang tua yang bersangkutan, yaitu bapaknya, terutama bapaknya. Nah, karena mungkin merasa percaya dan kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, namun karena terbentur dengan
status Siti Aisyah yang warga negara Indonesia dan harus beliau udah 5 tahun ya bekerja 6 tahun hampir 6 tahun lah bekerja di Taiwan. Beliau mau kembali ke Indonesia dengan berat hati dan si anak ini atas permintaan ayahnya supaya anak tersebut bisa dirawat oleh Siti Aisyah karena ibu dan kakaknya menurut pengakuannya mungkin kerepotan atau kurang peduli untuk mengurus si anak ini. Akhirnya dengan kerelaan ayahnya jauh karena saking kepercayaannya dengan Ibu Siti Aisyah untuk merawat anaknya, dibawalah ke Indonesia. Mereka anak itu menggunakan visa bebas visa kunjungan, yaitu bisa digunakan untuk mengikuti seperti wisata atau kunjungan keluarga. Jadi bebas visa pada tanggal 6 Juni 2019. Dan yang bersangkutan anak tersebut sudah melebihi izin tinggal di Indonesia selama 3 tahun 10 bulan. Solusi apa, kebijakan apa yang akan diambil oleh Imigrasi Karawang? Kami sudah akan berkoordinasi terutama dengan pemerintahnya, yaitu yang diwakili Kamar Dagang Taiwan, yaitu ada organisasi lembaganya yaitu TETO, nanti bisa dijelaskan itu nanti. Itu dan dari pihak negaranya juga Kamar Dagang Taiwan yang berada di Indonesia sudah berkomunikasi dengan Ibu Siti Aisyah. Kami sudah komunikasi langkah-langkah apa aja karena ini ada unsur kemanusiaannya dan bukan suatu juga memang pelanggaran keimigrasian izin tinggal, namun kawan-kawan semua kan mendengar cerita dari awalnya seperti itulah. Mungkin langkah selanjutnya kami akan laporkan kepada pimpinan ke kantor wilayah ke Bapak Kakanwil, Kementerian Hukum dan HAM, UP ke Kepala Divisi Keimigrasian di Bandung nanti. Setelah itu kami akan laporkan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Di situ ada beberapa, kami akan laporkan ke koordinasi dengan Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Direktur Izin Tinggal Status Keimigrasian terkait keberadaan anak orang asing tersebut ini. Mungkin langkah pertamanya kami koordinasi dengan pihak negaranya akan dikemanakan ini anak ini. Mungkin secara ini jangan dipublikasikan juga, tapi banyak sih langkah-langkah suatu saat kalau negaranya atau keluarganya tidak mau menerima lagi si anak tersebut, tinggal Ibu Siti Aisyah dengan rela atau dia mau menganggap itu yang tadinya merawat jadi anaknya, artinya anak angkat juga. Artinya kan kemungkinan bisa juga itu. Artinya nanti. kan memang sempat ada keinginan dari Ibu Siti ini bahwa kalaupun nggak bisa dipulangkan atau mustahil karena udah berat hati ya, karena udah rasa sayang sama anaknya, ada keinginan juga yang dia tinggal di Indonesia jadi warga negara Indonesia. Nah, dari imigrasi sendiri dan, bisa memfasilitasi. Dan dia juga ada keinginan untuk menganggap anaknya sendiri. Ada dari imigrasi sendiri ada maksudnya menjembatani untuk komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri atau seperti apa gitu. Ya, jelas itu akan kami komunikasikan pertama dengan negaranya. Setelah nanti ketemu negara yang nggak ada, keluarganya tidak mau menerima lagi, terus negaranya juga masih melindungi bahwa dia orang asing. Terus nanti ada niat Ibu Siti untuk mengadopsi si anak tersebut, akan kami fasilitasi untuk adopsinya itu. Pertama saya sudah berbicara, saya akan mengundang Kepala Dinas di Dukcapil, terus kedua pihak Pengadilan Negeri Karawang, terus dari pemerintah Pemda setempat, dan juga dari imigrasi, dan juga dari kantor pusat, yaitu dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait kewarganegaraan nantinya. Itu yang akan kami tempuh langkah. Hal apa kalau terjadi si anak ini keluarga tidak menerima, tapi negara yang melindungi dan Bu Siti
ada niat pengen supaya tinggal di sini aja dia rawat, dan juga bisa saja nanti Ibu Siti mengadopsi si anak tersebut. Mungkin seperti itu langkahnya. Tapi saya juga jangan menjadi ini. Jangan lupa subscribe ya.